Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita kembali membahas mengenai tumbuh-tumbuhan. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apa itu tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, seperti kemarin yang kita bahas, yaitu mengenai cabai, terus tanaman yang tumbuh di daerah dataran tinggi, dan tanaman yang tumbuh di dataran rendah. Nah, sekarang untuk hari ini kita membahas mengenai tumbuhan yang hidup di dataran rendah, yaitu padi. Padi merupakan tanaman pokok yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena padi adalah termasuk makanan pokok yang harus ada di Indonesia. Karena semua masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Nasi berbahan dasar dari apa? Nah, nasi itu berasal dari beras. Beras berasal dari mana? Beras berasal dari padi atau gabah. Nah, gabah itu berasal dari pohon padi. Yang menanam padi siapa? Yang menanam padi adalah para petani ya. Para petani menanam padi di sawah atau di dataran rendah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga para petani, terutama petani kita yang tradisional yang ada di Kalimantan ini contohnya. Mereka menanam padi di daerah dataran tinggi. Nah, misalnya, kalian pernah melihat orang nugal enggak? Ya, tentunya pernah. Atau orang tua kalian pasti ada yang mempunyai lako ya, kalau bahasa Kalimantannya lako. Nah, tapi kalau di daerah lain ada juga yang dinamakan sawah melalui tanah sawah irigasi yang pengairannya disesuaikan. Kalau di sini kebanyakan melalui alami karena mereka nugal kemudian menanam padi di daerah dataran tinggi. Nah, ada juga masyarakat yang luar dari pulau di luar sana yang berbeda pulau dari kita, ada juga yang memakan nasi jagung, ada juga yang ubi, dan ada juga yang namanya sagu. Nah, itu tentunya kita di lain daerah punya makanan pokok kita masing-masing. Tapi kebanyakan kita adalah mengkonsumsi yaitu nasi yang terbuat dari padi atau gabah. Nah, padi tumbuh di dataran rendah karena di dataran rendah itu bisa mengairi melalui irigasi. Nah, ada juga yang di dataran tinggi yang seperti Ibu sebutkan tadi, mereka melalui dengan cara menugal padi di dataran tinggi. Tapi ada juga padi diimpor dari luar negeri. Ya, didatangkan dari luar negeri ke Indonesia untuk menutupi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi mereka mendatangkan dari luar negeri takut tidak tercukupi kebutuhan yang masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah mendatangkannya dari luar negeri. Tapi ada juga dari Indonesia pernah juga mengirim padi ke luar negeri ya. Ada timbal baliknya, ekspor dan impor. Itu. Padi ditanam oleh para petani. Itu sangat penting. Peranan petani di sini sangat penting dalam tumbuhan dalam dalam menanam padi di sini, karena tanpa adanya petani, padi tidak akan bisa tumbuh. Ya, karena kalau di Indonesia petani itu sangat penting sekali peranannya. Jadi orang tua kalian yang mempunyai orang tua petani jangan malu, justru kalian bangga mempunyai orang tua yang petani karena jasanya sangat besar sekali untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Peranan petani di sini sangat penting sekali ya. Selain padi, ada juga mereka menanam sejenis sayur mayur, buah-buahan, cabai, tomat dan lain sebagainya. Itu semua karena peranan para petani.
Nah, anak-anak, untuk hari ini demikian pelajaran kita mengenai tumbuh-tumbuhan untuk lanjutan minggu kemarin. Kalau minggu yang lalu kita membahas mengenai berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk minggu ini kita membahas mengenai padi. Apakah kalian sudah paham apa itu padi dan apa manfaat padi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, syukur kalau kalian sudah paham semua. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai untuk hari ini. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.